Halo sahabat pariwisata Indonesia, selamat bertemu dengan saya Ibeng dari BUMDes Guhabau, Desa Wisata Kertayasa. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang paket body rafting yang berada di desa wisata kami. Sebagaimana kita ketahui, body rafting merupakan salah satu produk wisata andalan desa wisata kami, selain produk-produk lainnya yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Baiklah, body rafting sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu kegiatan arum jeram, di mana kegiatan ini merupakan berenang bebas dengan melewati jeram-jeram yang ada di sungai kami. Tentunya kegiatan ini tidak kami biarkan begitu saja, tentunya dengan didampingi oleh pemandu yang berpengalaman. Selain itu, kami persiapkan juga rescue di tempat-tempat tertentu. Nah, sahabat pariwisata Indonesia, paket-paket ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat wisatawan semuanya. Baiklah, sahabat wisatawan semuanya, kita mulai paket-paket wisata yang berada di desa kami. Sahabat wisatawan Indonesia, kegiatan wisata yang dikemas ini meliputi terdiri dari pelayanan, transportasi, atraksi, makan, dan lain sebagainya. Nah, untuk paket yang pertama, kami perkenalkan destinasi baru body rafting yang berada di wilayah kami, Desa Wisata Kertayasa, atau orang lebih mengenalnya dengan Green Canyon. Ini merupakan hulu dari sungai Green Canyon. Nah, untuk paket pertama, Green Coral atau Curug Taringgul, ini per orangnya adalah 150.000 dan minimal 5 orang. Fasilitasnya yang kami berikan yaitu per 5 orang itu pemandu 2 orang, transportasi untuk lokal ya, antar jemput dari Star Point, dari sekretariat ke Star Point, termasuk tiket body rafting, makan, retribusi, perlengkapan body rafting, rescue, dan asuransi. Untuk paket ini berlaku untuk 150.000 per orang, ini berlaku untuk 5 orang. Untuk kelipatannya bisa dikalikan per 150.000. Nah, untuk paket yang kedua di Green Coral atau Curug Taringgul ini adalah 130.000 per orang, minimal 5 orang. Yang membedakan dari paket 1 dan paket 2 adalah untuk paket yang kedua ini tanpa makan. Jadi dikurangi dengan makan tanpa mengurangi fasilitas yang lainnya. Gitu. Selain paket untuk Green Coral, kami juga masih terhubung dengan induk kami yaitu body rafting Guhabau, di mana kami masih berada dalam satu wadah dan satu naungan yaitu BUMDes Guhabau. Nah, untuk paket Green Canyon, ini ada beberapa paket untuk Green Canyon. Yang pertama itu adalah paket trek panjang, itu kurang lebih 10 kilo. Itu per orangnya 225 dan sama kita minimal 5 orang. Fasilitasnya yang kita pakai yaitu sama, pemandu 2 orang per 5 orang, transportasi antar jemput dari sekretariat ke Star Point, tiket body rafting,
retribusi, perlengkapan body rafting, rescue, asuransi, sertifikat, dan kami sediakan juga tas kering ya, dry bag. Nah, perbedaannya antara Green Coral dengan Green Canyon, kalau di Green Coral itu pas di finish point penjemputannya tidak menggunakan perahu, berbeda dengan yang berada di Green Canyon. Terakhir menggunakan perahu dari dermaga 2 ke dermaga 1. Gitu. Untuk paket yang lainnya ini, untuk paket yang trek pendek itu sama. Gitu. Untuk fasilitasnya sama, harganya 200.000 per orang, minimal itu 5 orang. Nah, ini alur pemberangkatan body rafting. Alurnya itu terdiri dari kita ngumpul di sekretariat, kemudian kita melakukan pendaftaran, administrasi dan lain sebagainya. Setelah selesai nanti akan keluar nomor antrian. Kemudian kami sediakan juga tim medis untuk memeriksa kesiapan daripada peserta itu sendiri. Terutama yang layak dan tidak layaknya itu kita lihat dari kondisi fisik dari masing-masing peserta. Ada beberapa jenis penyakit yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan body rafting ini. Gitu. Dan apabila yang mempunyai riwayat ini dinyatakan sudah sehat dan lain sebagainya, itu nanti dikonsultasikan dengan tim medis. Dan setelah itu harus menandatangani surat pernyataan yang nanti bisa salah satu dari tim leader sahabat-sahabat pariwisata semuanya untuk menandatanganinya. Nah, kemudian setelah dinyatakan layak, itu nanti akan masuk ke bagian peralatan untuk untuk menggunakan peralatan body rafting. Bagi yang tidak layak, itu mungkin kembali lagi ke resepsionis ya, ke sekretariat. Nah, setelah dari bagian peralatan, kemudian nanti akan masuk ke koordinator pemandu untuk ditentukan berapa jumlah pemandu yang harus digunakan dalam setiap grup. Dalam setiap grup itu kemungkinannya tidak hanya 5 orang, itu kan bisa sampai 5, 6, 7, dan seterusnya. Apabila lebih dari 10 orang, mungkin nanti pemandu akan diatur oleh koordinator pemandu. Setelah dari koordinator pemandu, selesai penggunaan perlengkapan body rafting, nanti akan dikumpulkan untuk dilakukan briefing, yaitu hal-hal yang harus diketahui dalam kegiatan body rafting ini, ataupun ada hal-hal yang harus dijaga dan lain sebagainya. Nanti dalam briefing akan diberitahukan, termasuk doa bersama pun nanti akan kita laksanakan. Setelah briefing selesai, masuk ke bagian pemberangkatan, diatur sesuai dengan kapasitas dari kendaraan itu sendiri. Apabila lebih dari 10 orang, itu mungkin akan menggunakan transportasinya juga berbeda dengan yang satu paket. Jadi nanti di sana di bagian pemberangkatan akan diatur per grup, pemberangkatan itu per grup gitu ya. Nah, setelah selesai dari bagian pemberangkatan, maka peserta siap diberangkatkan menuju ke start point.
Dari start point nanti kita akan melakukan pengarungan. Sebelum pengarungan biasanya akan dilakukan persiapan untuk peregangan dan lain sebagainya di sana ya. Termasuk mungkin briefing ulang akan dilakukan di start point. Pengarungan akan dilakukan kurang lebih 2-3 jam untuk trek panjang, rata-rata 3 jam lah untuk trek panjang. Kemudian untuk trek pendek itu 2 jam, bisa kurang bisa lebih, itu tergantung daripada peserta itu sendiri ketika melakukan pengarungan. Nah, finish point dari pengarungan ini adalah di areal utama Green Canyon. Sahabat-sahabat pariwisata semuanya, sahabat bisa bermain atau minta apalah ke pemandu di sana di areal utama, terutama untuk loncat-loncat atau lain sebagainya. Tolong koordinasikan dengan pemandu agar keselamatan kita untuk semuanya terjaga. Setelah dari finish point ini, kemudian sahabat-sahabat pariwisata semuanya yang melakukan body rafting ini akan melakukan rehat sebentar sambil menunggu antrian perahu jemputan menuju ke dermaga 2 Palatar. Nah, kemudian di dermaga 2 nanti sahabat-sahabat pariwisata semuanya bisa beristirahat, ngopi, makan dan lain makan makanan ringan di sana dan lain sebagainya, atau mau bilas juga bisa sebelum perahu jemputan datang. Nah, perahu jemputan ini nanti yang datang dari dermaga 1 menjemput ke dermaga 2 untuk di area utama Green Canyon ya. Yang kemudian nanti peserta akan kembali ke sekretariat semuanya. Nah, untuk yang di Green Coral itu nanti finish point-nya ada di Curug Taringgul. Nah, nanti untuk sementara ini finishnya yaitu di Curug Taringgul, agak naik nanti ke atas sedikit. Nah, di situ ada juga tempat permainan. Dan nanti setelah itu dijemput jalan kaki sebentar lah. Kalau di Curug Taringgul lewati pematang sawah kurang lebih 10-15 menit sampai ke jalan utama, yaitu tempat penjemputan menggunakan pick up. Nah, itu bedanya. Kalau di Curug Taringgul itu menggunakan pick up penjemputan terakhir, tapi kalau di Grand Canyon itu menggunakan perahu Green Canyon. Nah, apabila terjadi sesuatu hal di lapangan atau di sungai, baik itu debit airnya tinggi atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan dilakukan tindakan evakuasi. Baik itu dimanapun posisinya, ketika itu memang harus dilakukan evakuasi, maka akan dilakukan tindakan evakuasi oleh rescue. Dan tentunya akan berkoordinasi dengan semua unsur yang ada di Desa Wisata Kertayasa. Untuk yang di Green Canyon itu nanti akan berkoordinasi dengan Green Canyonnya, sekretariat Desa Wisata. Begitupun juga dengan yang ada di Curug Taringgul atau Green Coral. Ketika terjadi evakuasi karena sesuatu hal, baik itu karena debit air tinggi datang tiba-tiba, maka itu akan dilakukan tindakan evakuasi dengan koordinasi dari sekretariat BUMDes Goa Bau, termasuk body rafting Green Canyon. Nah, sahabat-sahabat pariwisata, itulah
alur pemberangkatan dari body rafting. Setelah selesai kita kembali ke sekretariat, bisa di situ nanti bagi yang peserta makan, kami akan persiapkan tempat makannya dan lain-lain. Di situ juga sudah ada tempat untuk bilas dan lain sebagainya. Nah, bagi peserta yang sudah booking jauh-jauh hari sebelumnya, bagi para wisatawan yang akan ke Desa Wisata Kertayasa, jika dalam keadaan tertentu karena alam, curah hujan tinggi, debit air tinggi, itu akan dilakukan penutupan dan akan dilakukan pemberitahuan minimal 6 jam sebelumnya. Sahabat-sahabat pariwisata, penutupan ini dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan dari sahabat-sahabat pariwisata semuanya. Baik, sahabat-sahabat pariwisata Indonesia, kita lanjutkan. Dan ini ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh peserta body rafting. Yang pertama, batas usia 13 tahun sampai 60 tahun. Atau yang bagi mereka yang berusia 6 di atas 60 tahun yang ingin melakukan kegiatan ini, kami sarankan ketika debit airnya flat ya, standar. Dan itu biasanya bagus, dalam keadaan bagus, hijau, bening. Nah, untuk debit-debit tertentu di atas usia 60 tahun kami tidak sarankan. Begitupun juga dengan yang berusia di bawah 13 tahun gitu. Dan atau bagi peserta yang berusia 13 tahun ke bawah, jika memang itu pesertanya menginginkan untuk ikut dalam pengarungan ini, maka diwajibkan untuk menggunakan extra guide. Itu per anak 1 orang. Begitupun juga dengan usia 60 tahun ke atas, jika memang itu dibutuhkan extra guide, maka mintalah kepada kami untuk extra guide. Nah, untuk extra guide ini dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kami, dan itu bisa informasinya berada di sekretariat kami masing-masing. Nah, dinyatakan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan, diantaranya yaitu jantung, asma, hipertensi, vertigo, ayan, fobia atau fobia ketinggian atau takut air, itu kami tidak sarankan. Bukan tidak sarankan, kami tidak perkenankan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, nanti bisa nanti ini yang poin 2 ini berkoordinasi atau dengan tim medis kami. Bagi peserta yang sudah berusia 60 tahun itu bisa dinyatakan atau diperbolehkan berangkat apabila dinyatakan sehat oleh medis atau tim medis dan menandatangani surat pernyataan yang nanti bisa yang diberikan nanti oleh sekretariat. Nah, seluruh peserta body rafting akan diberitahukan nanti ketika briefing, itu akan diberitahukan resiko akan terjadinya kecelakaan dan akan menandatangani surat pernyataan yang akan diwakilkan oleh salah seorang peserta yang dianggap sebagai tim leadernya. Nah, setiap grup nanti akan di briefing oleh pemandu
pemandunya masing-masing nanti akan membriefing apa yang harus diperhatikan dalam pengarungan agar resiko kecelakaan dapat dihindari dan lain sebagainya gitu. Ada hal-hal yang mesti diperhatikan terutama mengenai kelestarian alam. Nah, kemudian setiap peserta wajib memberitahukan riwayat penyakit. Sekecil-kecilnya wajib memberitahukan riwayat penyakit yang pernah diderita kepada koordinator pemandu atau tim medis. Atau misalkan pesertanya itu, oh saya Kang pernah jatuh, tangan saya yang sebelah kiri cedera. Nah itu nanti beritahukanlah hal-hal yang seperti itu, hal yang kecil, kemungkinannya mungkin nanti ketika kita berenang di air itu mungkin kalau kedinginan dan lain sebagainya itu bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Maka setiap keluhan apapun ketika mengarung mohon untuk tetap berkoordinasi dengan pemandu. Kemudian medis atau tim medis akan memeriksa peserta per grup kesehatannya, dan apabila ada peserta tadi seperti saya katakan berusia 6 sampai 12 tahun sampai 13 tahun wajib memakai ekstra pemandu. Jadi per anak itu pemandunya 1. Itu jika kondisi air, debit air memungkinkan dan layak untuk anak-anak turun. Nah, kami punya perkiraan debit air berapa anak-anak boleh diturunkan. Setinggi apa debit airnya, itu dilihat dari situasi dan kondisi berdasarkan dari laporan lapangan dari kru kami gitu. Kru kami akan memantau setiap debit air pada saat pengarungan dilakukan. Itu mulai dari hulu, dari bendung sampai ke hilir, ke finish point. Itu ada yang memantau debit air, termasuk situasi dan kondisi alam pun kami ikut pantau. Karena ini aliran sungainya panjang, itu sampai ke hulunya jauh sekali. Itu ketika ada hujan di hulu dan di kita tidak ada hujan, itu pasti kita pantau. Informasi tentang cuaca itu pasti kita terima karena kita koordinasi dengan berbagai pihak. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah contoh dari itinerari kegiatan kita. Nah, biasanya dalam kegiatan body rafting ini kegiatannya full day gitu. Bisa memakan, kalau banyakan sih bisa sampai banyak grup ya, lebih dari 10 atau 20 orang atau dan seterusnya, itu bisa 1 hari full gitu. Nah, ini kurang lebih contoh daripada itinerari kegiatan peserta body rafting. Ini sama kegiatannya. Nah, ini itinerari kegiatan untuk 10 orang atau di bawah 10 orang. Estimasi waktu bisa lebih cepat dari estimasi waktu yang telah tadi sebutkan. Bagi peserta sedikit waktu perjalanan bisa lebih lama. Yang pesertanya sedikit itu bisa lebih lama. Bisa menikmati alam di sepanjang sungai Cijulang atau trek pengarungan ini. Itu jika kondisinya bagus, kita tidak membatasi waktu bagi peserta untuk menikmati pemandangan alam yang berada di lokasi. Nah, jika kondisinya
itu harus dipercepat, maka kami akan mempercepat perjalanan sesuai dengan kondisi alam yang berlaku. Untuk musim-musim penghujan, biasanya kami lebih ekstra hati-hati lagi. Setiap pemandu sudah mengetahui tanda-tanda daripada kenaikan debit air. Nah itu setiap pemandu sudah mengetahuinya dan dibekali dengan pengetahuan tentang hal tersebut. Baik, sahabat pariwisata Indonesia, nah ini adalah standar pengarungan untuk Curug Taringgul atau Green Coral. Start point 1 itu 8 km, kurang lebih perjalanan standarnya 3-4 jam di arus yang flat, yang datar gitu ya. 2 atau 3 jam di debit air tinggi, kenaikannya antara 20-40 cm, itu arusnya sedikit deras ya. Karena untuk Curug Taringgul ini kita tidak banyak bebatuan, tidak terlalu banyak jeram-jeram yang seperti di Green Canyon gitu. Karena di sini lebih banyak ya, yang flatnya. Nah, untuk start point 2 itu kita punya 11 km. Sama kita pergunakan untuk start point 2 ini apabila debit airnya sedikit agak tinggi. Untuk pengarungan itu 3-4 jam. Nah, ini debit air kurang lebih 50-70 cm. Itu kita bisa di start point 2. Untuk start point 3, 14 km itu long track, 4-5 jam. Itu mesti debit airnya antara 60-80, itu kita bisa menggunakan start point 3 ini. Nah ya, kita untuk start point 2 dan 3 ini kita lihat kondisi pesertanya, terus kesiapan dari pesertanya, dan lain sebagainya. Kita lihat situasi dan kondisinya. Nah, untuk standar waktu pengarungan di Green Canyon, di Gua Baunya sendiri, itu untuk yang trek panjang 3-4 jam, untuk trek pendeknya itu 2-3 jam. Nah, itu kurang lebih itinerary kegiatan yang bisa kami sampaikan, bisa kami informasikan untuk kegiatan body rafting di Desa Wisata Kertayasa. Untuk selanjutnya ini adalah fasilitas yang ada di Dewi Kayasa atau Desa Wisata Kertayasa Curug Taringgul, unit Curug Taringgul. Menginap di homestay, kami sediakan homestay, itu per malamnya 130.000 per orang, 3 kali makan di homestay. Terus kita untuk peserta banyak bisa sewa arena outbound juga kita bisa, camping ground juga kita ada, itu 35.000 per orang per hari. Itu minimal 100 orang. Nah, itu untuk fasilitas. Kemudian sewa sound system standar 350.000 itu per hari. Nah, ini biaya tersebut bisa berlaku untuk rombongan minimal 30 orang, atau harga bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kemudian sahabat pariwisata Indonesia, di Dewi Kayasa ini atau Desa Wisata Kertayasa ini kita punya atraksi seni budaya, yaitu bagi peserta yang tinggal mau live in
di desa kami akan sediakan penyambutan seni buhun, belajar seni buhun, seni Sunda buhun ya. Kemudian kita punya paket liwet atau di Jawa mungkin kenduri ya. Ada paket atraksi kuliner per produk gitu kita. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di masyarakat. Itu bisa pembuatan opak, ubi, ranginang dan lain sebagainya kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di masyarakat. Kemudian ini untuk tenun kita belum siap, tapi sudah ada sih. Nah, ini untuk kreasi janur kita ada yaitu kreasi kerajinan. Anak-anak tempo dulu membuat mainan dari janur atau dari tanaman lainnya lah. Ada dari pohon singkong, ada dari ilalang. Nanti itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlaku di desa kami. Ada kreasi anyaman, atraksi ronda, bakti sosial juga itu nanti dalam satu paket bisa kita tampilkan. Nah, ini untuk program nanti kita bisa sesuaikan untuk program ya. Nah, untuk selanjutnya sahabat pariwisata di Kayasa ini paket-paketnya paket atraksi wisata. Di sini ada bisa kunjungan objek pertanian atau perkebunan, atraksi bajak sawah, memancing atau tangkap ikan, trekking, petualangan, sepak bola lumpur, outbound atau permainan-permainan ketangkasan juga akan kami tampilkan, termasuk ini ada body rafting juga termasuk di sini dalam satu paket ini ya. Ini untuk paket paket besarnya yaitu paket live in di desa kami. Selanjutnya ini adalah kuliner yang ada khas di kampung kami. Yaitu kami akan sediakan welcome drink dan makanan ringan. Nah, ini adalah salah satu kuliner yang ada di Desa Wisata Kertayasa. Ini paket menu makan, kita sediakan juga paket menu makan dan snack. Berbagai macam paket, mulai paket 1, paket 2, paket 3, kemudian ada snack welcome-nya, snack break, paket standar, paket VIP juga kami sediakan. Nah, demikianlah sahabat pariwisata Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Untuk lebih lanjutnya dapat hubungi kami atau nanti di web kami ada di bawah ini, bisa sahabat-sahabat pariwisata semuanya lihat nanti. Oke, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya di Dewi Kayasa.